Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kadimarani dengan NIM 2512012. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses perubahan pada tubuh seperti besar, tinggi, berat, dan ciri fisik. Pertumbuhan juga proses bertambahnya ukuran tubuh secara kuantitatif seperti tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Siklus pertumbuhan manusia yang pertama janin, balita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai manula. Siklus pertumbuhan manusia yang pertama embrio, janin, dan bayi. Siklus pertumbuhan manusia dimulai dari embrio 0 sampai 8 minggu yang terbentuk setelah sel bertemu. Kemudian berkembang menjadi janin 9 sampai dengan lahir dan akhirnya bayi setelah dilahirkan. 0 sampai 5 tahun. Berkembang tumbuh pada balita sangat pesat. Balita juga mengalami perkembangan komunikasi seperti tertawa, berbicara satu, dan akhirnya berbicara. Yang ketiga, anak-anak 6 sampai 10 tahun. Pada masa anak-anak, rasa ingin tahu dan mencoba hal yang baru sangat besar serta dapat membedakan buruk serta benar dan salah. Yang keempat, remaja 11 sampai 17 tahun. Transisi anak-anak dari remaja disebut masa pubertas. Pada masa remaja, tubuh dan pikiran mengalami banyak perubahan baik secara fisik, emosional maupun sosial. Dewasa 18 sampai 50 tahun, tubuh mencapai ukuran maksimal dan pertumbuhan mulai berhenti. Biasanya cara berpikir manusia semakin matang. Yang keenam, manula 50 tahun ke atas. Fungsi organ dan daya tahan tubuh mulai menurun seperti rambut memutih, tulang melemah, berkurangnya pendengaran dan penglihatan, serta mudah terangsang penyakit. Pengaruhi pertumbuhan yang pertama genetik, sifat dan ciri fisik yang diwariskan oleh orang tua. Yang kedua hormon, zat yang dihasilkan tubuh yang mempunyai pengaruh pada bagian tubuh. Yang ketiga makanan, nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan serat. Yang keempat istirahat, tidur yang cukup membantu memproduksi hormon pertumbuhan. Yang kelima olahraga, aktivitas fisik yang teratur membantu pertumbuhan tulang dan otot. Yang keenam kesehatan, tidak adanya penyakit yang menghambat pertumbuhan. Perkembangan adalah proses bertambahnya kemampuan atau fungsi tubuh secara kualitatif seperti kemampuan berpikir, berbicara, bergerak, dan berinteraksi sosial. Perkembangan proses pematangan peningkatan fungsi dan kemampuan organisme, baik fisik, kognitif, maupun emosional, menuju tingkat kedewasaan. Tahapan perkembangan manusia, bayi 0 sampai 3 tahun, anak-anak 3 sampai 11 tahun, remaja 11 sampai 19 tahun, dewasa 19 sampai 40 tahun, lansia 40 tahun sampai lebih. Faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, faktor genetik. Genetik sangat menentukan postur, tinggi badan, maksimal bentuk tubuh, warna kulit, warna mata, dan tekstur rambut. Yang kedua, faktor lingkungan, meliputi teman sebaya dan norma budaya. Interaksi sosial dalam lingkungan ini melatih kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, dan membentuk nilai-nilai moral atau etika. Yang ketiga, interaksi antar faktor genetik dan lingkungan merupakan sifat atau karakteristik yang diturunkan dari orang tua, termasuk potensi tinggi badan, kecerdasan bawaan, bakat, dan kerentangan terhadap penyakit tertentu, mencangkup segala faktor di luar. Individu seperti asupan nutrisi, pola asuh,
pola asuh keluarga, pendidikan, paparan racun, hingga ikatan emosional. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, kerdil, pertumbuhan tinggi badan yang jauh di bawah rata-rata. Yang kedua, obesitas, kelebihan berat badan yang tidak sehat. Yang ketiga, gangguan makan, anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Yang keempat, gangguan belajar, disleksia, disgrafia, dan disleksikulia. Yang kelima, gangguan perilaku seperti ADHD, autisme. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya undur diri, saya punya kata-kata motivasi saya adalah perkembangan psikologi bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi versi diri yang lebih baik dari hari ke hari. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.